Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Mayang Arum Permata Putri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Bimbingan Konseling tahun 2021 akan melaksanakan kegiatan uji kinerja bimbingan klasikal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 jam 1.42 siang waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, sehat ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk Nenden memimpin doa di siang hari ini ya. Baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran di siang hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Kita selesai. Ya. Baik, terima kasih Nenden sudah memimpin. Baik, Ibu absen ya sebelum kita melanjutkan ke materi. Aat ada? Hadir Ibu. Oke. Dita? Hadir Bu. Baik. Nadila? Hadir Bu. Maudi? Hadir Bu. Oke. Nur Lutfia? Nur Lutfia? Hadir Bu. Oke. Rostita? Hadir Bu. Pembelajaran, Ibu memberikan aturan kelas dulu ya. Yang pertama adalah kalian duduk posisinya senyaman mungkin, kemudian tepat di depan kamera ya agar terlihat wajahnya ya. Kemudian selama proses pembelajaran kalian harus kamera dinyalakan atau on cam ya. Untuk suara dimatikan aja ya. Nanti kalau ketika Bu Mayang bilang suaranya dinyalakan baru kalian nyalakan ya. Pembelajaran kita mulai 2 kali 30 menit. Bu membahas tentang pacaran di usia remaja. Nah, itu materi yang akan Ibu ambil ya. Jadi materi ini bertujuan yang pertama adalah kalian dapat memberikan argumentasi mengenai pengertian belajar ya. Yang kedua, kalian dapat menganalisis ya penyebab pacaran di usia remaja. Yang ketiga adalah kalian dapat menunjukkan dampak negatif pacaran bagi remaja ya. Sedangkan yang keempat adalah kalian dapat menggunakan etika dan norma di dalam pacaran. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya untuk aturan kelas kita, kemudian materi yang akan Ibu sampaikan? Oke, sudah siap untuk menerima materi hari ini? Oke, ice breaking kita hari ini adalah judulnya Marina Menari. Nah, mengapa Ibu mengambil ice breaking-nya adalah Marina Menari? Ya, tujuan yang pertama adalah melatih konsentrasi ya, melatih konsentrasi kalian. Yang kedua adalah mencairkan suasana ya, biar tidak tegang di suasana pembelajaran kita. Dan yang ketiga adalah pembelajaran kita menjadi happy karena diawali dengan senang
senang ya, dengan gembira. Oke, siap? Ibu kasih contoh dulu ya. Nanti kalian ikutin ya. Oke ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, sudah paham? Atau satu kali lagi contohnya? Sudah paham? Sudah, kita berarti kalian sudah siap untuk menerima pelajaran kita hari ini. Oke, siap? Oke. Siap. Oke, baik. Sekarang silahkan kalian buka Padlet ya. Ibu Sherling ya. Sudah terlihat. Oke, baik. Yang sudah melihat, silahkan dikerjakan ya. Coba kalian definisikan apa sih artinya cinta bagi kalian. Silahkan ditulis di kolom ya, di kolom komentar. Ada yang kesulitan untuk masuk Padlet? Bisa semua ya? Oh ya, kalian masuk Padlet, jangan lupa suaranya dinyalakan. Nanti ketika ibu bertanya, kalian nggak bingung untuk menyalakan untuk. Oke, kita lanjut lagi. Cinta adalah perasaan saling memiliki, saling memenuhi, dan saling percaya. Oke, yang lainnya ibu tunggu ya. Udah masuk nih, Tarwiyah nih. Cinta adalah sebuah perasaan yang secara khusus berhubungan dengan suatu objek. Oke, baik. Terima kasih sudah menjawab kalian ya, mengartikan definisi arti cinta. Mungkin ibu mau minta salah satu dari kalian untuk mendeskripsikan atau menjabarkan secara lebih khusus ya. Mungkin untuk karena ini awal ya, Dita ya. Jadi mungkin coba Dita coba jelasin, cinta ialah sebuah rasa yang muncul secara tiba-tiba tanpa adanya alasan. Coba jelaskan, alasan itu maksudnya apa? Tanpa ada alasan itu maksudnya tidak ada kata karena gitu. Misalnya tidak ada kata karena aku mencintai kamu karena ini gitu, karena ini tidak ada gitu. Oke, maksudnya tiba-tiba nggak ada kata. Oke. Maksudnya tidak ada embel-embel, maksudnya kamu orang kaya, makanya aku cinta kamu, begitu maksudnya? Atau kamu ganteng gitu, karena kamu ganteng aku cinta kamu gitu, maksudnya gitu? Berarti kalau dikatakan dengan kalimat berarti cinta yang tulus ya? Atau rasa sayang yang tulus ya? Betul kah? Kita? Oke, baik. Terima kasih. Langsung dilihat di bagian pertanyaan apa yang kalian dapat dari video ini. Nah, yuk kalian setel atau kalian lihat video yang ada di dalam Padlet. Silahkan dilihat. Dibuka ya, dilihat ya, disaksikan ya. Sudah bisa? Ada yang kesulitan untuk membuka video? Tetap aja banyak yang memilih untuk bertahan di dalam hubungan itu. Biasanya alasannya adalah karena ya sulit aja gitu untuk memutuskan hubungan sama pasangan yang mungkin udah lama berhubungan sama kita. Atau alasan klise, yaitu kayak ya gimana, gue udah terlanjur sayang sama dia. Atau alasan lain juga kayak ya kalau gak sama dia, gue mau sama siapa? Nah ya, kalau lo sendiri hubungan lo tuh kayak gimana sih sekarang? Lo boleh cerita ya di comment section tentang gimana kondisi hubungan lo saat ini. Apakah toksik, apakah baik-baik aja, atau gimana? Nah, dan by the way, kalau lo relate sama cerita yang gue ceritain barusan, maka sekarang lo ada di video yang tepat. Di video ini gue bakalan ngejelasin tentang apa itu toxic relationship dan gimana caranya buat lo mengenali toxic kita dengan respons yang kita dapat di masa lalu. Ini tuh udah sebegitu mengakarnya, sampai-sampai ini tuh jadi respons yang biasa gitu buat alam bawah sadar kita. Jadi tanpa kita sadari, kita akan menempatkan diri kita di situasi di mana kemungkinan besar peristiwa yang sama kayak dulu itu bakal terjadi. Dan di situasi itu, sebagai mekanisme pertahanan atau defense mechanism, lo akan berpikir bahwa lo tuh udah tahu gitu gimana situasinya,
saat ini. Nah kalau misalnya nggak nyaman ya udah gitu, lo bisa melakukan sesuatu ya untuk keluar dari perasaan negatif dan nggak nyaman yang lo rasain. Alasan pertama adalah tadi ya. Nah sekarang alasan kedua. Alasan kedua adalah rasa takut sendirian. Rasa takut sendiri atau takut gak akan dapet jodoh lagi termasuk komponen besar buat pasangan yang ada di toxic relationship untuk tetap bertahan di hubungan tersebut. Meskipun udah jelas oh hubungannya tuh nggak sehat gitu dan gak baik juga buat lo. Kita sebagai manusia secara alami tentu cenderung ingin punya hubungan yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita mau punya seseorang yang bisa jadi teman cerita soal kehidupan dan berbagi pengalaman. Nah karena kita punya kebutuhan dasar kayak gitu dan ngerasa udah nyaman sama situasi yang sekarang, banyak dari kita yang ya udah denial gitu. Kita ngerasa ya udahlah emang segini nih yang bisa gue dapet, ini cukup buat gue dalam tanda kutip ya cukupnya. Meskipun sebenarnya di depan kita tuh tahu gitu bahwa hubungannya tuh toksik dan gak memenuhi kebutuhan kita. Kita tahu tapi ya kita denial aja gitu. Dan setiap kali kita berpikir untuk putus, biasanya akan muncul kekhawatiran. Kekhawatiran bahwa kalau kita udahan sama si dia, kita tuh bakal susah atau bahkan gak nemuin seseorang yang lain yang bakal jadi pengganti dia. Kita takut sama konsep bahwa kita tuh akan sendiri gitu nanti. Kalau kata Freud dan Erik Erikson, ini tuh bisa jadi disebabkan oleh usaha kita denial gitu, menyangkal realita dan perasaan kita sendiri. Kenapa sih kita sampai denial kayak gini, sampai menyangkal realita? Ya supaya kita ngerasa bahwa kita punya hubungan yang penuh kasih gitu. Gak masalah kalau hubungan kita toksik atau kita ngerasa negatif. Ya Keren lah. Karena banyak membaca itu memang banyak wawasan ya buat kita ya. Jadi toxic relationship ini bukan hal yang baru ya buat kalian ya. Kenapa ibu bilang seperti itu? Karena ketika kalian jawab tuh sudah Siap. bagus, jawabannya udah benar-benar tepat gitu. Ya keren lah pokoknya. Oke, ini tinggal siapa yang belum ya? Masih di sini masih 6 yang masuk. Iya, Bu. Gila, Bu, belum. Oke, ibu tunggu. Silakan. Bentar ya, Bu. Ya, tidak apa-apa. Pelan-pelan aja ngisinya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja ngisinya ya. Tidak usah terlalu terburu-buru ya. Karena memang mengisi ini kan butuh untuk tangan bekerja ya. Mungkin pengaruh sinyal juga. Jadi tidak apa-apa, diisinya pelan-pelan aja. Oke. Baik secara emosi maupun fisiknya. Membuat jadi orang tuh bertahan gitu ya, maksudnya Nadila ya. Dia memilih bertahan ya, maksud Nadila di sini ya. Oke, ya baik. Tadi memang di videonya memang dijelaskan ya, ada yang beberapa orang untuk bertahan karena takut dibilang jomblo. Tadi gitu ya tadi ya di video ya. Ya. Oke. Yuk sekarang kita buka PPT-nya. Ya tadi ya yang sudah ibu sampaikan di awal bahwa materi kita hari ini adalah pacaran di usia remaja. Nah, Siap, Bu. oke. Sekarang kalian buka di halaman berikutnya setelah judul. Klik. Ya, Bu. Oke. Nah, di sini ada pengertian pacaran. Ibu minta tolong untuk Nadila coba dibacain pengertian pacaran. Namai keintiman, seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri serta adanya keterkaitan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah. Oke, Terima baik. kasih. Baik, terima kasih Nadila. Yuk, sekarang kita perhatikan ya. Pengertian pacaran adalah serangkaian aktivitas bersama yang diwarnai keintiman. Seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan ya, serta adanya keterikatan emosi antara pria dan wanita. Ya. Tetapi di sini pengertian pacaran itu adalah adanya ketertarikan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah ya. Itu yang dinamakan pacaran. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas tentang pengertian pacaran? Suaranya dinyalakan ya, masih di mute semuanya. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut. Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan ke klik halaman yang selanjutnya, yaitu
Penyebab pacaran di usia remaja. Nah, coba Ibu minta tolong sebentar. Sunenah ya, tolong dibantu untuk dibacakan ya. Globalisasi, kedua, membuktikan diri cukup menarik, ketiga, punya pengaruh kawan. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi Ibu terangkan ya, yang pertama adalah penyebab pacaran tadi di usia remaja. Yang pertama itu adalah karena globalisasi. Nah, apa sih globalisasi? Nah, jadi kalian harus Orang tua sibuk. oke, mungkin Orang beberapa. tua sibuk, rata-rata sama sekarang itu teman. Nah, orang tua ya, tapi lebih perbandingannya pasti lebih ke teman, ya. Karena masa kalian itu adalah masa mencari jati diri. Kadang ketika kalian punya Lebih masalah, banyak teman. gimana Rosita? Iya, Bu, benar. Nah, kadang gini, ketika kita punya sesuatu unek-unek, kita mau ngomong sama orang tua takut. Nah, tapi ketika ngomong sama temen, oke, nggak masalah gitu kan, nggak ada rasa sungkan, nggak ada rasa istilahnya takut, karena sesama teman. Nah, itu yang membuat kenapa kawan itu membawa dampak kepada kalian atau pengaruh terhadap kalian. Begitu ya, kita klik ya yang dampak negatif pacaran bagi remaja ya, dampak negatif pacaran bagi remaja. Ibu minta tolong ke Tarwiyah untuk membacakan poin A sampai F. Silahkan minta tolong dibacakan Tarwiyah. Negatif dari pacaran di usia remaja adalah satu, remaja mudah terjerumus ke perzinahan. Yang kedua, menipisnya iman. Yang ketiga, sering munafik. Dan yang keempat, sering melamun dan panjang angan-angan. Yang kelima, menurunnya produktivitas dalam berkarya. Dan yang terakhir, gaya hidupnya menjadi boros. Oke, baik. Ya, terima kasih Tarwiyah. Oke, Ibu jelaskan ya. Yang pertama adalah kenapa sih dikatakan dampak negatif pacaran bagi remaja itu kok bisa terjerumus ke pezinaan? Nah, kenapa? Karena ya kalian adalah remaja ya. Remaja itu labil ya. Jadi istilahnya emosi ya. Emosi yang diutamakan ya. Jadi bukan pemikiran panjang, tapi emosi yang diutamakan untuk remaja biasanya. Nah, dari situ ketika ketika remaja ini, ketika pacar bilang, kenapa sih kok nggak mau dicium, kenapa sih nggak mau diginiin, kamu nggak cinta ya sama aku. Nah, dari situ langsung dong emosi, ih enggak, kata siapa, aku nggak cinta, aku cinta kok. Nah, bener nggak? Ayo ya, makanya sebagai seorang perempuan, nah ketawa, ayo dalam bergaul ya. Oke, siap untuk berhati-hati dengan laki-laki? Sip, bagus. Oke, yang kedua, menipisnya iman. Nah, Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. mantap, itu baru remaja yang solehah ya kan. Oke, yang kedua adalah menipisnya iman. Nah, kenapa dikatakan menipisnya iman? Karena satu, ketika kita sibuk dengan pacaran, nah, jalan ke mall, kemudian ke pantai, lupa sholat, ya kan? Jadi lupa segala-galanya istilahnya kan, karena apa lagi sama pacar. Nah, jadi ya dampaknya seperti itu, bisa menipiskan iman. Terus kenapa dikatakan, kita lanjutkan ya, menurunnya produktivitas dalam berkarya. Nah, kenapa dikatakan Halunya terlalu tinggi, halu sama artis. jadi pengen pacaran sama apa Korea ya, sama apa Korea ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Menurunnya produktivitas dalam berkarya ya. Kenapa dikatakan seperti itu ya? Karena biasanya kalau pacaran kan sering jalan berduaan ya, sering Oke. Norma dalam pacaran. Pertama, hanya sebatas perkenalan. Kedua, tidak melakukan kontak fisik. Ketiga, tidak mengganggu istri atau suami orang lain. Keempat, dilakukan secara serius dengan tujuan akhir menikah. Kelima, menjadi
pacar bukan berarti memiliki. Keenam, tidak sembunyi-sembunyi dan menghormati orang tua. Terima kasih. Oke, terima kasih Rosita sudah dibacakan ya. Baik, Ibu akan terangkan ya. Yang pertama adalah hanya sebatas perkenalan ya. Jadi hanya sebatas teman ya. Jangan sampai menganggap pacar itu ada sesuatu yang istimewa atau mungkin sesuatu yang perlu disanjung-sanjung. Enggak ya, jangan ya. Khawatir nih kalau sesuatu yang istimewa, kemudian yang terlalu takut kehilangan. Nah, ketika dia menjauh, ketika udahlah kita putus aja. Nah, gubrak langsung, gimana perasaannya? Langsung apa perasaannya? Sakitnya, Bu. Nah, betul, sakitnya di sini ya. Sama ekspektasi. Nah, jadi makanya kenapa dikatakan jangan terlalu mencintai seseorang itu 100%. Nah, begitu. Ketika kehilangan kita akan sakit, ya kan? Sakit banget, begitu ya. Jadi anggap itu adalah oke, kamu milikku, aku milikmu, tapi kita juga bisa berteman dengan siapapun gitu. Jangan sampai kita posesif ya terhadap pasangan seperti itu ya. Oke, yang kedua, tidak melakukan kontak fisik. Nah, sudah paham ya? Yang ini ya, nomor 2 ya. Paham? Nomor 2, tidak melakukan kontak fisik. Jadi tidak perlu ada cium-ciuman ya. Tidak ada perlu gandeng-gandeng tangan. Nah ya. Jadi, khawatir kalau dari gandeng tangan, dari ciuman, dari pelukan, ya ada nanti timbul lagi kayak tadi ya, perzinahan yang ada kan. Jadi diusahakan atau sebisa mungkin jangan sampai ada kontak ya, harus stop ya, biar tidak ada pergaulan bebas seperti itu. Oke, istri atau suami orang lain. Nah, ini silakan punya pacar atau mungkin pengen punya pacar tapi tidak mengganggu hubungan orang lain. Nah, ya ini bahaya ya. Sering terjadi. Nah, untuk saat ini sering terjadi, tapi kalian jangan pernah melakukan seperti itu. Akhir menikah. Nah, ini ya. Kalau di masa kalian mah jangan dulu mikirin menikah ya. Yang jelas pikirannya adalah setelah saya lulus saya mau kerja atau mau kuliah. Nah, itu yang dipikirin dulu. Jangan sampai punya pikiran setelah lulus sekolah KUA. Jangan ya. Setelah lulus sekolah jangan KUA, oke? Janji? Aduh, kalau ada yang ngajak itu, Bu. Aduh. Perhatikan ya. Coba dibayangkan ketika kamu masih seusia kalian, nih, bayangkan ketika kamu masih di usia 17-18 ya, terus menikah, punya anak. Sedangkan teman-teman kamu masih banyak yang masih kumpul-kumpul, ada yang kuliah, ada yang kerja, menikmatin hidup. Ayo coba bayangkan bagaimana perasaan kamu. Enak gak ketika teman-teman pada main kamu udah gendong-gendong anak? Ayo, enak gak? Parahnya lagi, Bu. Parahnya lagi yang lagi pulang-pulang. Oke ya, perhatikan itu. Dewasa buat berumah tangga. Nah, belum cukup dewasa untuk berumah tangga. Kenapa? Sama masalah perceraian. Nah, gini, ngelihatnya mah enak. Kayaknya mah enak ya. Masih kecil. Punya pacar, nanti menikah, punya suami, tapi dalam realitanya tuh tidak seperti itu gitu. Jadi untuk menikah itu pun kalian harus punya kedewasaan yang cukup ya. Karena di dalam rumah tangga itu memadukan dua kepala nih, bayangin kan. Kepala satu adalah kalian, yang satunya adalah kepala suami kalian contohnya. Nah, ini kan tidak bisa nih jadiin satu. Jadi harus salah satu yang mengalah. Kalian belum bisa nih. Karena kalian tuh masih remaja yang labil, yang belum bisa dewasa. Kecuali kalian sudah dewasa, silahkan monggo seperti itu ya. Tapi Ibu rasa untuk di usia kalian ini adalah usia untuk produktif, untuk menghasilkan suatu karya, menghasilkan suatu belajar lah istilahnya, belajar untuk menuntut ilmu ya, bukan untuk menikah. Jadi ibu nanti jangan sampai setelah lulus sekolah langsung ke KUA. Sip, oke? Aja gitu ya, karena itu bukan hak kamu untuk mengatur pasangan. Nah,
Yang keenam. Karena dia memiliki dunianya sendiri. Nah, ya, tapi ketika kamunya nggak seneng, kau main game aja ya kan, dia kan biasanya laki-laki game kan, game online, bener nggak? Nah, kamu nggak boleh ngatur, kamu harus perhatian ke saya, itu nggak boleh ya, kalian masih sekedar pacaran. Bener Ya. banget. Kalian masih pacaran, belum jadi istri. Oke, mantap. Oke, kita lanjutkan ya, yang nomor 6. Tidak sembunyi-sembunyi dan menghormati orang tua. Nah, ini penting ya. Ketika kita punya pacar, jangan sampai kita backstreet ya. Kenapa? Ayo, ada yang bisa menjelaskan kenapa kita tidak boleh backstreet ketika punya pacar? Kita harus jujur sama orang tua. Nih, Ma, nih, Pa, aku udah punya pacar loh. Nih anaknya. Nah, tapi ketika orang tua bilang, udah sih, Neng, jangan pacaran dulu, belajar dulu gitu kan. Kalian harus ngikutin ya. Jangan sampai ketika dilarang sama orang tua, malah ambisi buat pacaran ya. Jangan sampai ya. Komunikasikan secara baik-baik ke orang tua, karena orang tua itu yang lebih bertanggung jawab atas diri kalian. Paham sampai di sini? Oke. Nomor 8. Oke, lanjut ya. Nomor 8 tadi apa? Pacaran adalah ujian dan kompetisi. Nah, maksudnya adalah di sini pacaran itu adalah kita siap menerima kekalahan. Nah, apa kekalahannya? Ketika kita diputus oleh pacar. Nah, ya. Jadi sesayang-sayangnya kita, secinta-cintanya kita harus ikhlas ketika dia memutuskan kita. Nah, jadi kenapa dikatakan pacaran adalah ujian dan kompetisi, yaitu ya. Jadi kita kalah atau yang lainnya sudah paham untuk yang nomor 9? Oke. Ya, jadi jadi yang lanjut ke nomor 10 ya. Bina hubungan baik dengan orang lain. Maksudnya adalah ketika kamu punya mantan ya. Ketika kamu pernah jatuh cinta kemudian ditolak oleh laki-laki tersebut, kamu tidak boleh marah atau tidak boleh jengkel ya. Tetap harus dibina hubungan dengan orang lain dengan baik ya. Ada pertanyaan? Halo? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada, baik. Oke, kalau tidak ada, silakan dibuka Padletnya kembali. Di situ ada LKPD dari poin 1, 2, 3, dan 4. Silakan diisi oleh kalian. Ya. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya untuk mengisi ya. Cukup ya. Silakan diisi untuk LKPD. Apa yang Anda ketahui mengenai pengertian pacar? Benar-benar untuk memperhatikan ya materi di siang hari ini. Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan ya, kesimpulan di dalam pembelajaran kita hari ini. Tadi siapa yang belum ya? Oke, coba di sebelah saya nih, Nur Lutfiah nih, pas di sebelah saya posisinya. Coba Nur Lutfiah, silakan memberikan kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya berbicara secara remaja merupakan hal yang tidak baik karena berdasarkan usia dan aspek psikologis seorang remaja berusia. Tetapi apabila hanya untuk mengenal satu sama lain dan dalam batas wajarnya, hal tersebut tidak apa-apa dilakukan, terutama untuk meningkatkan prestasi belajar mereka sendiri. Akan tetapi peran orang tua dan guru sangat penting agar mereka tidak terjerumus dalam perilaku yang kurang baik. Oke. Itu saja kesimpulan dari saat nih, maksudnya tentang pacar saya atau pengen Bu saya ini dikatain jomblo aja. Nah, boleh silakan kalian bisa
melanjutkan kembali dengan Ibu setelah sesi klasikal ini ya. Boleh kalian japri Ibu atau mungkin Bu saya pengen telepon, boleh ya, untuk mau curhat-curhat silahkan ya. Ibu terbuka ya, jadi istilahnya jangan hanya di klasikal aja ya komunikasi kita. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran di sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Berdoa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan meninggalkan Jimit. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.